kita akan masuk ke dalam pemaparan materi dari Ibu Yulia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya David Tobias dari Gereja Beta Tabernakel di Semarang. Kalau ada yang di Semarang, boleh juga kita ketemu ngopi-ngopi barangkali lain kesempatan. Tapi saat ini ada materi yang begitu baik yang bikin kita penasaran. Saya pun penasaran apa saja nih. Bagaimana caranya kita bisa mengingat buku-buku yang entah udah berapa banyak kita baca. Baik, tidak lama-lama kita akan langsung sambut Ibu Yulia Uniati. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak David. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung, baik teman-teman yang sudah menjadi anggota KPPS atau teman-teman yang akan mengikuti seminar. Senang sekali bisa bertemu, nama saya Yulia, dan materi yang akan kami bagikan atau saya bagikan hari ini, malam hari ini, semoga bisa menjadi berkat. Dan saya harap teman-teman juga nanti akan bertanya. Nah, jawaban pertanyaan tidak harus dari saya, karena saya yakin teman-teman semuanya punya pengalaman dalam membaca buku. Jadi silahkan nanti kalau ada pertanyaan, ditulis di live chat, dan nanti akan dibacakan oleh moderator. Lalu nanti kalau ada teman-teman yang ingin berbagi menjawab pertanyaan, silahkan ya. Oke, saya akan mulai cepat karena materi saya cukup banyak nih sebenarnya. Ini harusnya jadi workshop, tapi ya udah ini seminar dulu. Nanti kalau ternyata teman-teman tertarik, bisa saja nanti kita akan lanjutkan, gitu ya. Oke, saya akan sharing materi saya. Ya, teman-teman kita yakin, saya yakin teman-teman semua tahu keuntungan dari membaca buku, gitu ya. Karena itu saya tidak akan berpanjang-panjang di sini. Kalau saudara sudah tertarik untuk mengikuti klub buku Sabda, klub baca buku Sabda, mestinya sudah tahu pentingnya buku. Tapi saya hanya sekedar mengingatkan saja bahwa membaca buku itu sangat sangat bagus sekali, sangat baik sekali ya. Paling tidak untuk dua hal. Ini adalah basic life skill gitu ya. Artinya kebutuhan dasar untuk kita bisa hidup berbudaya. Karena tanpa membaca buku atau paling saya sebenarnya tidak terbatas hanya membaca buku ya, bisa membaca apa saja gitu ya. Membaca itu sangat penting untuk apapun juga. Paling tidak kalau teman-teman teman-teman menguasai skill membaca, maka saudara akan memiliki banyak jendela untuk bisa melihat dunia luar gitu ya. Juga membaca buku itu menjadi kunci untuk kesuksesan karena ini menjadi aset yang sangat sangat penting gitu ya. Karena orang-orang sukses kebanyakan nih sharing-sharingnya gitu ya, entah itu Warren Buffett, entah itu siapa saja lah ya, orang-orang yang saudara kenal yang terkenal itu kebanyakan itu mereka suka sekali membaca buku karena dengan membaca buku mereka memiliki banyak pengetahuan. Tapi memiliki pengetahuan saja tidak cukup gitu ya. Dengan mengaplikasikan pengetahuan itu maka saudara juga akan mendapatkan hikmat, dan dari hikmat membaca buku melalui pengetahuan yang didapat dari membaca buku maka saudara tahu bagaimana menghandle hidup ini, menangani kesulitan, mengatasi hal-hal yang mungkin orang lain tidak bisa gitu ya. Jadi ini merupakan satu kebutuhan yang sangat mendasar untuk kita semua. Nah, tetapi pada masa sekarang ini kalau kita lihat informasi begitu banyak banget gitu ya. Akses kepada informasi untuk belajar apa saja itu terbuka lebar. Saudara kalau saudara mendengar atau akhir-akhir inilah ya, 5 tahun terakhir ini kalau ditanya, saudara belajar dari mana? Kebanyakan, dari mendengar YouTube, dari dapat informasi dari internet. Ya, itu sekarang menjadi hal yang sangat umum sekali. Saudara mau belajar apa saja, mendapatkan informasi apa saja, hampir tidak ada batasan gitu ya. Nah, karena itu, overload information itu bisa menjadi kelemahan juga karena saudara jadi bingung mau membaca yang mana gitu ya, karena terlalu banyak, mau belajar apa juga terlalu banyak yang di offer gitu ya untuk kita bisa dapatkan. Nah, di samping itu hidup semakin lama semakin cepat. Nah, saya nggak tahu saudara merasa gitu nggak? Dulu saya waktu kecil rasanya kok wah hidup tuh kok santai enak gitu ya. Semakin ke sini tuh pace hidup itu semakin cepat sekali.
Nah, karena kesempatan untuk melakukan banyak hal itu terbatas dengan waktu hidup atau waktu kita, maka untuk belajar apa saja itu walaupun idealnya bisa, pada kenyataannya tidak bisa. Kita harus memilih gitu ya. Karena itu ketika kita ingin belajar sesuatu atau ketika kita membaca buku, sebenarnya terlalu banyak yang harus dipilih gitu ya. Memaksa kita untuk harus hidup sebagai seorang yang mau belajar selektif gitu ya, atau dalam dalam bahasa kekinian sekarang tuh smart reader ya, gimana caranya kita bisa memilih buku yang baik dan bagaimana bisa membaca dengan cepat dan bagaimana bisa mempelajari apa saja yang kita inginkan selama kita hidup di dunia yang tinggal ya dengan waktu yang sangat terbatas ini gitu ya, serba sibuk, nggak punya waktu lagi, pengennya belajar semuanya yang di offer terlalu banyak, sehingga mau nggak mau kita harus memilih hidup bagaimana menjadi smart reader. Nah, itu yang memicu atau paling tidak yang melatar belakangi kenapa seminar kali ini tuh cukup menolong kita gitu ya untuk memikirkan lebih jauh bagaimana benar-benar hidup smart ya. Karena itu agenda kita malam hari ini sebenarnya ada 4. Saya nggak tahu apakah bisa sampai 4. Semoga bisa. Pertama, bagaimana memori bekerja. Karena kalau kita ingin mengingat apapun, termasuk yang buku yang kita baca, maka kita harus tahu bagaimana memori kita bekerja, gitu ya. Kemudian yang kedua, strategi mengingat dan membaca. Kemudian membaca untuk mengingat. Dan yang terakhir adalah teknik mengingat, gitu ya. Oke, yang pertama, bagaimana memori bekerja. Saya akan membahas paling tidak 2 hal yang penting, yaitu tahapan memori, dan kemudian karena kita adalah orang-orang Kristen, saya yakin kita pengen tahu kita berbicara apa sih tentang memori gitu ya. Oke, yang pertama 3 tahapan memori. Memori ini kalau di Indonesia kan agak cukup cukup membingungkan ya. Bisa ingatan, bisa daya ingat, gitu ya. Jadi saudara, memori ini bukan, ya bisa juga kenangan, tapi di sini bukan kenangan ya, maksudnya memori itu bukan kenangan, tapi ingatan atau daya ingat. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah sensori memori. Nah, sensori memori ini tahapan yang paling awal ketika kita menerima informasi masuk ke dalam otak kita, ya. Jadi semua informasi masuk lewat panca indera. Dari mata, saudara melihat segala sesuatu langsung direkam gitu ya. Enggak langsung direkam. Saudara melihat gitu ya, apa saja. Belum tentu direkam sih. Oke, melihat dari mata, kemudian mendengar dari saudara apa saja yang saudara dengar, kemudian dari mencium, dari penciuman saudara, kemudian dari lidah mengecap, kemudian juga dari kulit yang sentuhan gitu ya. Dan itu terus meneruskan dalam setiap detik hidup saudara itu panca indera saudara itu menangkap semua sensor informasi atau apapun lah ya ke dalam pikiran kita atau dalam otak kita. Nah, ini terus menerus terjadi. Apakah semua itu penting? Tidak, pasti tidak gitu ya. Dan sensori memori ini tidak menyimpan apa-apa. Dia hanya menerima input saja gitu ya. Nah, kemudian kalau saudara memberikan perhatian atau kalau saudara tertarik atau saudara berminat, maka dari ribuan input yang masuk ini maka terseleksi beberapa. Nah, masuklah ke short term memory. Nah, short term memory ini hasil dari saudara mengamati atau memberi perhatian atau minat atau tertarik tadi, kira-kira ini dari buku yang saya baca ya, kira-kira 5, 6, 7 item saja yang bisa ditangkap pada saat yang sama. Ya. Jadi short term memory ini punya kapasitas yang sangat limited sekali. Hanya 5 atau 6 item saja yang saat itu saudara bisa ingat ya. Dan saudara bisa simpan itu
dari melihat itu kira-kira 5 sampai 10 detik itu saudara akan menyimpan hal-hal yang saudara tertarik atau yang saudara dapatkan itu selama sesaat gitu. Jadi kalau dalam 5 detik sampai 10 detik ini semua yang saudara lihat, saudara dengar, saudara kecap itu tidak diapa-apakan, maka itu akan hilang. Jadi semua yang saudara lihat itu saudara tidak akan ingat lagi, gitu ya. Nah, kecuali kalau saudara memberi perhatian atau memberi perhatian yang khusus gitu ya, untuk saudara masukkan itu ke long term memory. Jadi dari short term memory yang terus menerus itu ya, tapi hanya sesaat gitu. Kalau ada yang diproses, yang saudara proses dengan serius, saudara akan simpan itu dalam long term memory saudara. Nah, kalau short term memory ini tadi sangat terbatas ya, hanya 6-7 item pada saat yang sama saudara bisa mengingat, dan kemudian selama 5-10 detik akan hilang. Kalau long term memory itu kapasitasnya tak terbatas, saudara bisa menyimpan apa saja ya ke dalam memori saudara. Jadi ini otak saudara tuh seperti bank memori yang sangat luar biasa. Tuhan menciptakan kita dengan sedemikian, bahkan menurut artikel-artikel yang saya baca ya, seseorang yang sangat sibuk sekalipun atau yang sangat aktif sekali untuk belajar, untuk mengingat, untuk apapun gitu ya, dengan menggunakan otak ini, mungkin hanya sekitar 10-20% dari kapasitas memori yang benar-benar terpakai gitu. Itu untuk orang yang aktif gitu, aktif memakai otaknya gitu ya. Jadi Tuhan tuh memberikan memori pada manusia itu, otak kita itu dengan sangat tidak terbatas, bisa menyimpan apa saja untuk bahkan waktu yang lama ya. Nah, tujuannya apa disimpan untuk waktu yang lama? Tujuannya adalah untuk diingat kembali. Nah, ini ada satu diagram, ini dari sensory memory, kemudian informasi yang masuk, kalau saudara tidak memberi perhatian maka akan dilupakan dengan secepat itu gitu ya. Nah, tetapi kalau saudara memberikan perhatian, maka memberi perhatian itu salah satu caranya adalah dengan mengulang, kemudian dengan mengucapkan ulang, mendengarkan ulang gitu ya, atau dengan clue-clue yang cukup gitu ya. Saudara akan bisa menyimpan itu di short term memory. Tapi kalau dalam waktu 5-10 detik itu saudara nggak ngapa-ngapain, tidak ditransfer ke long memory, maka akan hilang juga, tidak akan diingat lagi. Itu sebabnya ya kadang-kadang saudara ketemu dengan orang, kemudian tiba-tiba dan saudara ingat namanya pada saat itu, tapi 5-10 detik kemudian setelah orangnya pergi, saudara sudah nggak ingat lagi. Artinya apa? Saudara ingat saat itu, tapi saudara tidak transfer itu ke long term memory sehingga lupa gitu ya. Kecuali misalnya, wah dia cantik banget gitu ya, saudara orang masih single, waduh ini kok tipe orang yang saya sangat sukai gitu ya, saya pengen suatu ketika bisa ketemu lagi gitu. Nah itu baru akan tersimpan itu di long term memory gitu ya. Kalau enggak mungkin akan tinggal di long term memory. Jadi benar-benar harus ada usaha secara intensional untuk itu disimpan di long term memory. Walaupun dalam faktanya banyak sekali yang terjadi secara unconscious atau secara tidak sadar. Nah, itu yang buruknya gitu. Sebenarnya otak kita itu bisa dilatih untuk menyimpan secara intensional ke dalam long term memory, tapi kebanyakan kita tidak lakukan itu, jadi kayak sera-sera, terserah mau disimpan enggak gitu ya. Tidak disimpan juga enggak apa-apa, disimpan juga oke-oke gitu. Nah, kita tidak punya kontrol terhadap memori, itu yang membuat memori kita itu tidak terlatih gitu. Nah, kalau memori yang terlatih, dia akan secara sengaja menyimpan itu di long term memory, tujuannya untuk nanti diingat gitu ya. Ya, sama seperti ketika membaca buku ya. Ada orang membaca ya pokoknya membaca gitu ya. Nggak peduli mau diingat atau enggak, pokoknya yang penting udah selesai membaca. Selesai membaca buku, aduh puji Tuhan aku udah selesai membaca buku. Tapi kalau ditanya lagi,
Bukunya isinya apa? Apa ya kemarin dulu ya? Saya harus lihat lagi bukunya. Nah, itu artinya saudara cuma sekedar membuat kegiatan membaca, tapi sebenarnya tidak ada gunanya. Karena untuk apa saudara membaca kalau tidak akan diingat lagi? Nah, tujuan disimpan di long term memory untuk memori atau ingatan yang dilatih, atau daya ingat yang dilatih, itu adalah supaya bisa di-retrieve, bisa dipanggil lagi, bisa diingat lagi, gitu ya. Seperti kalau komputer gitu ya, atau seperti panggilan, kalau saudara bisa memanggil lagi data yang saudara taruh di database saudara, nah itu tujuannya. Untuk apa saudara menyimpan data kalau akhirnya nggak bisa di retrieve gitu ya, gitu. Oke, jadi ini tahapan memori yang saudara harus tahu. Semua yang masuk melalui panca indera kita tuh nggak akan disimpan, kecuali saudara memberi perhatian. Dan kecuali saudara melakukan itu untuk benar-benar punya intensi untuk diingat, maka tidak akan disimpan di long term memory. Jadi setiap hari itu saudara punya puluhan ribu input gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang disimpan gitu, kecuali saudara intentionally ingin menyimpan itu. Ya. Nah, biasanya terjadi secara unconscious dan secara otomatis itu akan mengalir gitu ya. Ya. Oke, berikutnya. Apa kata Alkitab tentang memori? Ternyata mengingat, remember, ternyata adalah salah satu tema sentral dalam Alkitab karena muncul lebih dari 450 kali, ya. Kata mengingat di Alkitab itu salah satu kata yang cukup sering sekali, bahkan Tuhan sendiri berkali-kali. Saya juga baru ngeh gitu ya, ketika kemarin itu benar-benar saya secara sengaja duduk dan memasukkan satu set kata yang ada hubungannya dengan mengingat gitu ya. Wow, ternyata saya luar biasa, Tuhan berkata-kata tentang mengingat itu banyak banget. Nah, Tuhan rupanya tahu gitu ya, manusia memiliki kecenderungan yang tak terelakkan untuk lupa, ya, terutama melupakan Tuhan, melupakan perintah Tuhan, melupakan hukum Tuhan, bahkan melupakan diri mereka sendiri, milik siapa mereka itu. Tuhan terus menerus mencoba mengingatkan manusia untuk ingat siapa kamu, siapa Tuhanmu, apa perintahku gitu ya. Itu terus menerus lebih dari 450 kali ini yang karena ingatlah, mengingat, peringatan itu rangkaian dari satu set kata-kata yang sering sekali diulang ya. Nah, salah satu contoh yang saya yakin saudara semua kenal dengan ayat ini, yaitu dari Ulangan 6 ayat 7 tentang hukum Taurat, ajarkanlah berulang-ulang apabila engkau duduk, apabila dalam perjalanan, apabila berbaring, apabila bangun. Jadi sebenarnya Alkitab itu sudah mengajarkan tentang teori memori yang sangat berharga ini gitu ya. Jadi kenapa Tuhan terus-menerus, ya ini dalam teori yang tadi kita pelajari ya, ketika itu sudah masuk short term memory, kalau tidak diulang-ulang, maka saudara akan lupa, tidak akan tersimpan di long term memory. Nah, ayat ini artinya apa? Tuhan ingin perintahnya itu masuk ke long term memory untuk anytime itu bisa di-retrieve lagi, anytime itu bisa diingat lagi, ya. Karena apa? Karena setan terus-menerus akan menggoda kita, setan terus-menerus akan menggoncangkan iman kita, setan akan terus-menerus merongrong kita untuk melupakan Tuhan, melupakan perintahnya gitu ya. Sehingga Tuhan ingat, supaya itu masuk ke long term memory dan kamu akan selalu ingat ketika kamu ada dalam lembah kekelaman, ingatlah aku. Ketika kamu dalam kesesakan, ingatlah aku. Ketika jiwamu merana, ingatlah aku gitu ya. Itu saya membaca ketika mempelajari ini tuh sangat luar biasa gitu ya, betapa Tuhan menginginkan kita betul-betul mengingat Dia gitu ya. Nah, mengingat ini beberapa contoh dari ayat-ayat yang saya kutipkan ya, sebenarnya banyak sekali. Mengingat hukum Tuhan, ingatlah kepada Taurat yang telah perintahkan kepada Musa. Ini dicatat di Perjanjian Lama ya. Di Perjanjian Baru juga supaya kamu mengingat akan perkataan siapa? Perkataan nabi-nabi, perkataan rasul-rasul. Ingatlah gitu ya.
betapa sering Tuhan tuh menginginkan kita, memori kita dipakai untuk mengingat hal-hal yang Tuhan inginkan gitu. Karena Tuhan memberikan kapasitas yang begitu besar untuk mengingat Dia. Jutaan cara saudara bisa mengingat Tuhan gitu ya. Dan Tuhan memberikan kapasitas memori yang luar biasa untuk saudara mengingat Dia. Dan Tuhan ingat janjinya. Ini yang luar biasa ya. Satu sisi yang lain, jika busur itu ada di awan, ini cerita tentang Nuh gitu ya. Aku mengingat perjanjianku yang kekal. Ya, Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak lupa akan janjinya gitu ya. Di ayat yang lain, iya itu Tuhan ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, ini kepada manusia dari zaman ke zaman, dari angkatan ke angkatan gitu ya, dari generasi ke generasi, Tuhan tuh ingat selama-lamanya akan perjanjian. Tuhan tidak akan pernah melupakan perjanjiannya. Artinya apa? Wow, memori Tuhan apalagi gitu, memori kita aja punya kapasitas yang luar biasa, apalagi Tuhan gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang luar biasa dikatakan di sini, aku tidak akan mengingat-ingat dosamu, gitu ya. Ini banyak, bahkan Mazmur berkata gini, aduh Tuhan, kalau Engkau mengingat dosaku, habislah aku. Gitu. Ini pakai kata-kata saya sendiri ya. Jadi Mazmur sangat ketakutan Tuhan, jangan, karena Mazmur tahu ya betapa Tuhan itu setia dengan janjinya dan selalu ingat apa yang Dia janjikan, dan ingat kalau ada blessing dan ada curse gitu ya, ada berkat dan ada kutuk gitu ya. Karena itu Mazmur sangat berteriak kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, jangan ingat dosaku, jangan ingat kesalahanku, jangan ingat hal-hal yang jelek dari aku gitu ya. Karena kalau engkau mengingat itu, habislah aku gitu. Nah ini Tuhan berkata dan memberikan janji, aku tidak akan mengingat-ingat dosamu. Jadi saudara, Alkitab pun memberikan pengetahuan kepada kita bahwa memori itu selektif gitu. Saudara nggak harus mengingat semuanya. Tidak semuanya hal saudara harus ingat gitu. Ada hal yang tidak perlu saudara ingat. Contohnya dosa, contohnya kesalahan, contohnya kebencian, contohnya sakit hati, itu nggak perlu diingat gitu ya. Jadi memori kita tuh sebenarnya bisa dilatih untuk mengingat apa yang penting dan tidak mengingat apa yang tidak penting ya. Oke, yang kedua, strategi mengingat dan membaca. Saya akan membicarakan sedikit teknis ini untuk pengamat dan encoding, kemudian active reader. Oke. Nah, ini saya mengutip satu kutipan yang kemungkinan bukan Jim Quick secara khusus, tapi sudah dari abad-abad sebelumnya gitu ya. Tapi karena saya melihat banyak orang sekarang tuh mendengar banyak, saya kira melihat videonya dari Jim Quick gitu ya. Dia berkata tidak ada ingatan atau tidak ada daya ingat yang buruk. Yang ada adalah daya ingat yang tidak terlatih dan yang terlatih gitu ya. Artinya gini, orang kan bilang, iya, memoriku ini jelek, aku tuh nggak bisa nginget apa-apa, aku inget sebentar aja nanti lupa gitu ya. Jadi blame diri sendiri karena ingatan saya buruk gitu. Saya tuh nggak bisa nginget, saya tuh pelupa orangnya, saya itu. Nah, Jim Quick berkata sebenarnya nggak ada itu. Istilah itu tuh hanya excuses untuk diri sendiri. Sebenarnya yang ada adalah daya ingat saya tuh tidak saya latih untuk mengingat. Nah, kalau orang yang pandai atau orang yang bijaksana, dia akan melatih daya ingatnya untuk bisa mengingat. Dan itu bisa diajarin dan ingatan kita itu bisa dilatih gitu ya. Nah, itu yang seringkali kita tidak memikirkan itu dengan serius gitu. Nah, sekarang hari ini semoga saudara tidak lagi blame your memory. Saudara tidak lagi menyalahkan memori saudara. Memori yang Tuhan kasih ke saudara tuh baik dan bagus gitu ya. Tapi yang make aja yang nggak bagus gitu ya. Oke, strategi mengingat atau encoding. Gimana caranya dari short term memory itu masuk ke long term memory? Itu kan yang sebenarnya kita sedang bicarakan ya. Kalau kita mau mengingat buku yang saya baca atau mengingat apapun lah ya gitu, caranya untuk saudara bisa mengingat
adalah saudara masukkan, mentransfer informasi dari short term memory ke long term memory. Kalau sudah masuk ke long term memory, maka ada kemungkinan saudara akan mengingat dan saudara akan mudah mengingatnya, saudara akan bisa meretrieve ulang gitu ya. Gitu. Nah, gimana caranya? Paling tidak ada dua. Sebenarnya ada beberapa ya, tapi paling tidak dua hal ini. Yang satu tuh atensi atau attention atau perhatian. Kebiasaan memperhatikan apa yang didengar, dilihat, dicium, dikecap, dan diraba secara selektif, ya. Nah, ini manusia, saya nggak tahu ya, manusia yang tidak terlatih atau kita nih yang sering tidak melatih pikiran kita, itu kita melewatkan apa saja yang kita lihat, kita dengar itu, ya sudah, ya sudah, ya sudah. Bahkan kalau ditanya, rumahmu menghadap ke utara atau ke selatan? Kemana ya? Saya sudah hidup di rumah saya 10 tahun, tidak pernah mengerti rumah saya menghadap kemana. Kenapa? Because kita nggak kasih attention, kita nggak memperhatikan, kita tidak secara aktif itu memberi perhatian gitu ya, memberi perhatian. Nah, kalau saudara ingin melatih memori saudara dengan baik, saudara akan melatih memori saudara itu untuk mengingat apa saja dari hal yang kecil sampai hal yang rumit gitu ya. Misalnya, ada berapa pintu di rumah saudara? Mungkin saudara nggak pernah perhatian gitu ya. Karena you don't care gitu ya. Ada banyak sih, kebanyakan kita itu melupakan banyak hal karena don't care. Tapi ketika hal yang penting, pengen di-care, memori saudara tidak terlatih. Jadi harus melatih hal-hal yang kecil-kecil, yang sepele-sepele, yang kelihatannya tidak penting, untuk saudara melatih memori saudara itu jadi peka dan tajam. Nah, ketika memori saudara jadi peka dan tajam, maka saudara itu sudah terbiasa menjadi seorang observant gitu ya. Misalnya, ketika saudara masuk di satu tempat, ini juga dilakukan untuk latihan. Ini sebenarnya latihan yang sangat sangat sering sekali dilakukan, khususnya di kepolisian, kemudian di latihan-latihan yang membutuhkan perhatian yang kuat gitu ya. Misalnya kayak CIA gitu ya, detektif gitu. Dia dikasih waktu, dilatih nih, dia dimasukkan ke dalam satu ruangan dan dalam waktu 5 sampai 10 detik dia harus mengingat apa saja yang ada di ruangan itu, barang apa saja yang ada di ruangan itu dan keadaan ruangan itu. Jadi dalam waktu 10 detik dia harus keluar dari ruangan, kemudian dites. Oke, tadi apa yang kamu lihat? Dia harus menyebutkan semua apa saja, pintunya menghadap kemana, ada berapa jendela, kalau ada berapa mungkin mudah ya, tapi menghadap kemana, bentuknya seperti apa, modelnya apa, warnanya apa, dan itu bukan hanya pintu dan jendela, di dalam situ ada barang apa, gitu, ada buku kah, ada semua, itu latihan. Nah, saudara kalau saudara ingin melatih pikiran saudara atau memori saudara, daya ingat saudara menjadi tajam dan bagus, perhatikan apa saja, ya. Nah, karena itu butuh apa ya? Butuh keaktifan dari kita, ya. Kemudian yang kedua, asosiasi. Nah, asosiasi ini adalah cara untuk mengkoneksikan informasi yang relevan atau yang sudah kita kenal dengan yang sudah ada di dalam memori yang masuk, yang kita terima, kita koneksikan dengan yang sudah ada di long term memory sebelumnya. Ini misal saja ya, contoh. Saudara kenal dengan orang ya, ini yang seringkali untuk para eksekutif itu sangat memalukan tuh kalau dia dikenalkan orang, terus saudara nggak ingat lagi nama dia, padahal dia cukup terkenal atau cukup dikenal atau cukup penting atau relasi yang harus dijaga gitu ya. Terus dia lupa gitu ya. Nah, asosiasi ini akan sangat menolong misalnya. Ketika dikenalkan, lalu dia bilang, oh saya dari kota ini, nama saya Joko, gitu. Misalnya Joko Wahyudi. Nah, saudara harus bisa mengasosiasikan nama yang Joko Wahyudi itu caranya mengingat gimana? Oh, saya kenal Jokowi gitu ya. Di memori saya sudah ada tuh Jokowi. Jadi kalau ini
orang ini namanya mirip sama Pak Jokowi, sama dengan Pak Jokowi. Saudara akan mengasosiasikan nama itu dengan seseorang atau dengan benda atau dengan peristiwa atau dengan apapun, sehingga itu akan menolong saudara ingat lebih panjang gitu. Ya, ingat lebih panjang. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Long term memory itu bukan berarti ingatan masa lalu, enggak. Ingatan sekarang pun itu namanya long term kalau saudara ingat terus, ya. Jadi long term ini bukan berarti ini waktu saya kecil itu saya ingat apa, bukan itu. Ini enggak ada hubungannya dengan lama. Tetapi ini tinggal di dalam pikiran saudara atau stay di dalam memori saudara, gitu ya. Ya, harusnya saya tadi jelaskan dulu. Oke. Itu ya. Jadi cara saudara untuk memasukkan informasi apa saja yang baru masuk ke dalam long term memory, saudara harus mentransfernya. Caranya mentransfer, saudara harus memberi perhatian dan saudara harus bisa membuat asosiasi, ya. Oke. Kemudian strategi retrieval. Walaupun saudara bisa mengencoding atau bisa mentransfer sebanyak mungkin memori saudara itu atau informasi atau apapun itu ke dalam long term memory, akan celaka kalau setelah masuk ke long term memory saudara nggak bisa recall lagi gitu, nggak bisa mengingat lagi. Nah, ini ada strategi untuk mengingat lagi. Caranya adalah merecall atau merecognition. Nah, maaf kalau saya pakai istilah-istilah bahasa Inggris karena dalam bahasa Indonesia agak sulit untuk membedakan gitu ya. Nah, recall ini mengingat kembali sesuatu karena ada clue kayak tadi ya. Saya ingat dia namanya Joko karena saya ingat Pak Jokowi gitu. Jadi gampang untuk mengasosiasikan itu gitu ya. Nah, ada clue di situ. Atau misalnya saya lihat masakan gitu ya. Terus, aku udah pernah nih makan makanan ini gitu. Kenapa? Baunya, aku udah pernah nih bau makanan seperti ini. Ini clue gitu ya. Terus, aku pernah lihat muka ini deh. Siapa ya? Ini kayaknya aku kenal deh gitu. Nah, itu clue. Muka seseorang itu clue yang saudara bisa asosiasikan atau saudara bisa mengingat lagi siapa dia gitu. Ya. Nah, selain recall ada juga recognition. Nah, kalau recognition itu beda dengan recall. Recognition itu mengidentifikasi sesuatu dengan yang sudah dikenal sebelumnya, ya. Sudah dikenal sebelumnya. Jadi misalnya saudara pergi ke satu area lokasi gitu ya, alamat saudara sudah pernah satu kali ke situ, kemudian saudara harus balik lagi ke situ ke tempat yang sama lagi misalnya gitu ya. Nah, saudara sudah pernah ke situ sehingga saudara lebih mudah untuk mengenali daerah itu ya. Pokoknya kalau di situ nanti sudah ada perempatan, kemudian di sebelahnya tuh ada tiang listrik. Nah, saya tahu itu rumah teman saya ada di situ gitu ya. Jadi saudara sudah pernah mengenal atau recognize sesuatu, entah peristiwa, entah event, entah orang, entah nama, entah nomor telepon atau apapun ya, atau benda gitu ya. Itu sudah pernah saudara kenal sebelumnya sehingga saudara merecognize itu lebih mudah, gitu ya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke bagian yang membaca ya, karena waktu yang sangat sempit. Nah, strategi membaca. Untuk dapat mengingat apa yang kita baca, kita harus menjadi active reader. Kenapa menjadi active reader? Karena saudara harus secara conscious mentransfer apa yang saudara baca itu, yang sudah masuk ke short term memory itu, untuk masuk ke long term memory. Ya, nah, tidak ada cara lain kecuali saudara aktif, gitu ya. Kalau saudara nggak aktif melakukan itu, maka kemungkinan besar saudara tetap akan lupa gitu ya. Ya. Nah, beberapa hal yang saudara bisa lakukan ketika saudara membaca, saudara tanya kepada diri sendiri, untuk apa saya membaca buku ini? Ya. Ternyata itu salah satu hal yang sangat penting untuk saudara bisa encoding buku ini ke dalam pikiran long term saudara. Oh, saya tahu buku ini karena gitu ya. Tujuannya apa? Karena saya ingin belajar sesuatu yang saya anggap penting untuk kebutuhan saya dalam bekerja, ya. Atau
oh saya cuma ingin sekedar baca. Nah, kalau saudara tujuannya hanya sekedar baca, kemungkinan besar saudara nggak akan ingat lagi. Jadi tergantung tujuan saudara tuh mau apa gitu. Kalau saudara nggak punya tujuan apapun untuk membaca itu, kemungkinan besar kemungkinan untuk lupa akan sangat besar. Nah, karena itu sekarang kalau membaca buku tanya, kenapa saya tertarik dengan buku ini? Kenapa saya ingin membaca buku ini? Itu di apa sudah menjadi guard gitu ya di dalam otak saudara sehingga saudara nanti pasti akan lebih mudah untuk mengasosiasikan atau merecognize-kan. Nah, kemudian yang kedua, kalau saudara membaca buku, bacalah sesuatu yang saudara tertarik, yang saudara memang punya minat gitu ya. Kalau saudara nggak punya minat, kemungkinan saudara mengingat juga akan sulit gitu, akan tidak mudah. Nah, karena itu ketika saudara membaca buku, pastikan saudara itu tertarik dengan buku itu. Kalau enggak, saudara nggak akan ingat. Ketiga, membaca dengan memahami. Jadi jangan sekedar membaca, yang penting sudah selesai halaman ini, nanti besok 10 halaman harus sudah selesai, tanpa ada pemahaman sama sekali. Nah, nanti akan saya berikan lebih lanjut ya untuk hal ini. Kemudian memberi konsentrasi penuh. Artinya apa? Ketika saudara membaca itu, make a block time gitu. Jangan disambi ini, disambi itu, disambi ini. Kalau saudara baca sambil melakukan banyak hal yang katanya multitasking, kemungkinan besar saudara nggak akan ingat. Kemudian membuat mental link atau gambaran selama membaca. Jadi ketika membaca itu, saudara jangan hanya sekedar oh ya ini bagus, tapi saudara secara secara mental itu sekaligus saudara menciptakan visualisasi gambaran-gambaran yang sehubungan dengan apa yang saudara baca. Ya, kalau tidak maka saudara tidak akan mengencoding, itu akan gampang hilang, gitu ya, gampang hilang. Jadi secara mental, saudara, ini tentang apa ya? Oh, ini seperti orang membangun rumah ini. Kalau membangun rumah memang harus punya fondasi, misalnya gitu ya. Jadi ketika saudara membaca tentang bagaimana membuat fondasi dalam pemikiran, langsung saudara membuat gambaran rumah. Kalau nggak ada fondasi, itu pasti nanti akan hancur. Nah, itu gambaran itu tuh akan menolong, gitu ya. Kemudian marginalia itu menandai, ya. Menandai itu bisa memberi underline, garis bawah, bisa saudara meng-highlight dengan stabilo, bisa juga saudara membuat catatan kecil-kecil di margin yang kosong gitu ya. Usaha-usaha itu sangat menolong untuk saudara nanti akan ingat apa yang saudara baca. Namun jangan terlalu banyak. Kalau seluruh buku saudara pinggirnya margin yang kosong itu semua penuh dengan catatan, akhirnya saudara nggak ingat apa-apa. Saudara harus benar-benar selektif memilih mana yang penting. Sama dengan underline. Saya pernah melihat satu buku ya, itu hampir setengah halaman itu semua di underline. Lah terus yang penting yang mana? Akhirnya kalau sudah di stabilo semuanya, ya sudahlah, sekalian aja semua di stabilo, nggak ada yang ingat, sama aja dengan tidak menstabilo sama sekali gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah membaca dengan konteks. Nah, membaca dengan konteks ini satu hal yang saya pikir banyak orang tidak lakukan, padahal ini penting banget. Jadi ketika membaca satu buku itu tujuannya untuk apa dan tentang apa. Nah, kalau saudara sudah menemukan tentang apa dan tujuannya apa, cari bahan-bahan lain yang berhubungan dengan buku itu. Nah, itu saudara sedang menciptakan konteks. Nah, ternyata konteks ini penting banget, sangat penting banget ya. Nanti saya akan ulang lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk yang praktikal ya. Mengingat apa yang kita baca. Saya akan memberikan 5 step untuk mengingat apa yang kita baca. Kemudian saudara juga untuk memperkaya pengetahuan saudara supaya saudara juga punya standar yang lebih tinggi. Ada 7 cara membaca. 7 level cara membaca. Ya, ini dulu ya. Oke. Sebentar. Ya, 5 step mengingat apa yang kita baca. Oke, yang pertama, prabaca, mempersiapkan mental. Saudara, banyak dari kita mungkin begitu membaca buku, lihat judulnya, langsung baca. Nah, ini sangat tidak disarankan kalau saudara ingin menyimpannya di long term memory. Nah, saudara harus melakukan prabaca dulu. Prabacanya apa? Mengamati covernya. Di dalam cover itu gambarnya sesuai nggak dengan judulnya?
Cover itu siapa penulisnya, di cover itu ada deskripsi singkat enggak, di cover itu ada subtitle atau tidak. Ini cover ini judulnya buku ini judulnya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Saudara just singkat, tapi saudara mengcover seluruh buku, cover depan dan cover belakang. Di cover belakang biasanya ada deskripsi atau promo dari penerbitnya gitu ya, kemudian riwayat dari penulisnya, kemudian kenapa buku ini penting gitu, kadang ditulis di situ, kemudian buku-buku lain yang ditulis oleh penulisnya kadang ada tulis di cover gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya apa? Menolong saudara mempersiapkan mental. Ini buku yang seperti apa gitu ya. Nah, selebihnya dari cover saudara harus baca daftar isi. Jangan langsung membaca buku. Sangat tidak disarankan langsung membaca buku. Baca dulu daftar isinya, ya, daftar isinya. Ini tuh ada berapa bab, babnya tuh tentang apa saja, bab yang satu dengan bab yang lain itu saling berhubungan atau tidak, kemudian apakah halamannya cukup banyak gitu ya di masing-masing itu, di masing-masing bagian gitu ya. Apakah ada bab yang menggembung, atau misalnya, oh ini bab 1 isinya cuma sedikit, tapi bab 5, wow isinya 3 kali lipat dari bab pertama misalnya gitu ya, saudara lihat itu. Kemudian deskripsi buku itu juga sangat menolong. Kenapa? Ini semua sebenarnya adalah persiapan mental, belum sampai membaca buku. Ini mempersiapkan mental saudara untuk nanti buku ini bisa nggak dimasukkan ke long term memory, ya. Nah, saudara, mempersiapkan mental ini sangat penting karena apa? Setiap buku itu berbeda. Tidak semuanya sama. Ada buku yang dibaca dengan santai, ada buku yang harus dipikir sampai pikiran kita tuh sampai aduh rasanya mau pecah gitu. Apalagi kalau saudara misalnya membaca filsafat. Saudara juga langsung ketika melakukan prabaca ini langsung saudara tahu ini kecepatan saya membaca harus cepat atau harus lambat atau harus medium. Karena kalau saudara membaca, kalau saudara lihat di deskripsi bukunya ini bahwa ini adalah buku filsafat gitu ya, maka saudara nggak mungkin akan bisa membaca cepat. Saudara butuh waktu lebih lama. Itu mental saudara udah dipersiapin dulu gitu ya. Nah, itu sangat penting. Juga saudara melihat ini tuh kesulitan, tingkat kesulitannya sampai di mana gitu ya. Kalau tingkat kesulitannya tuh tinggi, maka saya harus membuat block time yang lebih baik. Harus di prime time saya untuk membaca gitu ya. Nah, itu semua sangat menolong bagaimana buku itu bisa saudara serap dengan jauh lebih mudah ketika saudara mempersiapkan mental. Nah, kedua, menandai. Tapi itu tadi ya, tidak perlu terlalu banyak. Kalau terlalu banyak akhirnya saudara tidak akan menandai apa-apa gitu ya. Nah, sangat disarankan saudara untuk membaca dulu satu bagian, ya, bagian yang menurut saudara itu cukup gitu ya, jangan terlalu pendek, jangan terlalu banyak. Ya, tapi saudara cukup. Kalau misalnya satu satu bab itu cukup dibaca untuk saudara bisa melihat secara baik, ya berarti satu bab. Tapi kalau saudara babnya besar, kemudian bukunya ini bukan buku yang mudah gitu ya, mungkin hanya beberapa halaman langsung saudara berhenti. Nah, saudara jangan langsung menandai, sangat tidak disarankan tuh begitu baca satu kalimat langsung garis bawahi, langsung di stabilo. Jangan, baca dulu satu bagian, lalu kemudian lihat lagi ke depan, lalu baru menandai. Oh ya, ini tadi yang penting ini nih. Oh yang ini nih nggak penting nih ya. Nah, saudara lakukan itu secara berulang sampai bab-bab berikutnya, gitu ya. Nah, karena itu ketika menandai, saudara harus selektif, benar-benar yang penting dan benar-benar yang menurut saudara itu perlu diingat. Karena itu clue untuk pikiran kita mengingat nanti, gitu ya. Ya, ketiga, membuat catatan atau ringkasan. Nah, seperti saya tadi katakan, di dalam banyak buku yang saya baca, saudara harus menjadi active reader. Active reader itu artinya apa? Saudara mau bayar harga, gitu ya. Kebanyakan orang tuh berhenti hanya di 2 ini aja. Udah menandai, udah itu tugasku udah selesai, gitu. Tidak bisa, kalau saudara mau menyimpan di dalam long term memory, saudara harus mau membuat catatan, membuat ringkasan. Waduh, kok susah ya? Lah, itu harga yang harus saudara bayar untuk nanti mengingat gitu ya. Kalau saudara sudah capek-capek baca, sudah beli bukunya mahal, sudah capek-capek baca, dan akhirnya nanti nggak inget, mana lebih rugi? Lebih rugi lagi dong.
Lebih baik saudara sedikit usaha, tetapi sekali baca saudara akan ingat gitu ya buku ini. Nah, catat inti perbagian, jangan baca semuanya, enggak, tapi perbagian yang saudara pikir itu cukup. Kemudian saudara membuat catatan inti, ini bagian ini itu intinya apa. Kemudian baru setelah itu mengumpulkan semua catatan-catatan itu lalu membuat ringkasan buku. Jadi secara ringkas buku ini sebenarnya isinya apa, gitu ya. Nah, ini akan sangat, kalau saudara sudah sampai ke tahap ini, saudara mungkin hampir 50% apa yang saudara baca, saudara akan bisa mengungkapkan lagi untuk waktu yang lumayan lama. Ya, saudara membuat catatan, kemudian saudara membuat ringkasan seluruh buku. Catatannya perbagian, lalu kemudian saudara melihat lagi keseluruhan dan membuat ringkasan buku. Nanti saya akan berikan lagi cara yang orang bisa lakukan untuk membuat ringkasan dengan lebih mudah gitu ya. Karena kadang kita yang diringkas yang mana ya, yang penting yang mana ya. Akhirnya banyak banget. Loh, akhirnya bukunya dengan ringkasannya hampir sama banyaknya. Enggak seperti itu gitu ya. Harus ada cara yang pintar untuk bisa membuat ringkasan yang baik. Kemudian yang keempat, mencari bahan-bahan terkait. Nah, ini tadi ya, bahan-bahan terkait. Baca referensi dengan tema-tema yang sama supaya saudara bisa mengerti bahan ini atau buku yang saudara baca itu secara mendalam. Ternyata ini merupakan salah satu kunci untuk saudara menguasai buku yang saudara baca. Karena tema-tema yang sereferensi itu seringkali menolong kita untuk meluaskan apa yang sebenarnya seharusnya kita tahu. Ya. Nah, saya akan berikan contoh ya. Saya kan lagi senang untuk menanam stroberi, ya. Tapi saya agak keki. Saya pikir stroberi disiram-siramin, kasih pupuk ya udah pasti akan berbuah gitu ya. Ini heran. Lihat banyak cerita orang menanam stroberi gampang kok, saya ternyata nggak gampang. Lalu saya buka-buka ya, cari di internet bahan-bahan untuk menanam stroberi. Ada satu bahan yang yang cukup baik, saya baca artikelnya. Oke. Nah, setelah itu saya lihat video. Karena ada banyak sekali video pendek-pendek gitu yang 3 menit, 5 menit gitu ya, saya lihat semua. Masing-masing itu ternyata beda-beda. Dengan melihat keseluruhan dari masing-masing itu, dari banyak referensi itu, saya jadi tahu lebih komplit tentang stroberi, tanaman stroberi gitu ya. Kalau saya hanya membaca satu, ternyata yang satu ini dia berkata bahwa dikasih pupuk nanti begini-begini, udah ditunggu sampai sekian-sekian. Tapi di video yang lain karena itu daunnya stroberi itu enggak boleh punya banyak daun, maksimal 4 lah, paling tidak tinggalkan 4. Kalau lebih dari 4, daun-daun yang lama harus dipotongin gitu ya. Nah itu saya enggak tahu di satu bahan ini, tetapi di bahan yang lain saya tahu itu ada gitu ya. Jadi dengan lain kata, ini hanya contoh saja ya. Ketika saudara membaca satu buku yang tema misalnya tentang mendidik anak yang nakal misalnya gitu ya, maka saudara harus membaca juga beberapa referensi-referensi yang lain. Maka buku yang saudara baca itu jadi seakan-akan jadi komplit gitu, jadi penuh. Nah itu yang akan menolong saudara akan mengingat lebih banyak, gitu ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah aplikasikan dan bagikan. Nah ini adalah aspek sosial dari membaca buku. Dan ini menjadi motivasi yang cukup besar ketika saudara ingin mengingat buku yang saudara baca, yaitu saudara ingin membagikan pada orang lain. Bagaimana buku yang saya baca ini menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau ringkasan yang saudara buat bagus, maka ringkasan saudara akan berguna. Berguna bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi berguna bagi orang lain. Ketika itu menjadi berkat bagi orang lain, saudara punya kepuasan tersendiri. Dan itu akhirnya menjadi motivasi ketika saudara membaca buku dan kenapa saya harus ingat buku ini. Karena saya harus sharekan kepada orang lain. Dan itu menjadi motivasi yang sangat besar untuk saudara bisa membagikan buku saudara atau mengingat buku saudara dengan baik. Ya. Nah ini cukup praktis dan cukup mudah untuk saudara bisa melihat. Nah, tetapi saya ingin saudara masuk ke langkah yang lebih tinggi lagi, yaitu melihat keluasan dalam membaca. Ya. Ada 7 level.
Nah, banyak dari kita mungkin masih mengerjakan nomor 1 saja, hanya membaca, sudah membaca dari halaman pertama sampai halaman akhir, dari cover ke cover, baca, selesai. Wow, saya sudah membaca buku. No, that's not membaca buku. Ya, itu level yang paling mudah dan kemungkinan besar setelah saudara baca, mungkin seminggu kemudian saudara sudah tidak ingat apa yang saudara baca. Nah, ini level 1 ini biasanya dipakai untuk membaca fiksi atau just for fun. Nah, kalau just for fun itu sekali baca dan saudara lupakan, doesn't matter, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau itu sesuatu yang penting, yang saudara ingin ingat, saudara nggak bisa hanya membaca saja. Kedua, saudara harus membaca dengan menandai. Itu tadi ya, bikin catatan di margin, kemudian saudara bisa menstabilo, kemudian saudara bisa mengunderline, gitu ya. Nah, itu level kedua. Saudara ingat, tapi mungkin kalau saudara hanya sekedar menandai, itu juga kemungkinan besar ingat akan minim. Kenapa? Karena saudara pasif. Sebenarnya saudara kan cuma menandai, walaupun kelihatannya tangan saudara menandai, tapi kan pikiran saudara itu pasif. Ya enggak? Ketika menandai cuma saudara underline. Saudara mikir apa ketika underline? Enggak mikir apa-apa. Jadi saudara masih pasif sebenarnya. Nah, kalau saudara memberi catatan marginal, sedikit ada keaktifan, tapi itu pun saudara hanya mengulang atau menguatkan apa yang sudah saudara baca. Jadi, secara pikiran tidak terlalu banyak saudara involved di situ. Saudara tidak engage dengan buku itu terlalu banyak. Jadi, sampai level kedua, saudara kemungkinan tidak akan mengingat terlalu banyak. Mungkin saudara ingat judulnya saja, tapi tidak akan mengingat banyak. Level ketiga adalah mereview bagian yang ditandai. Jadi kalau saudara melihat ada bagian di satu paragraf itu saudara tandai, berarti paragraf itu cukup penting. Kalau di dalam satu buku itu ada dua atau tiga tempat yang saudara tandai, berarti saudara melihat ini ada bagian-bagian penting yang saudara harus ingat. Nah, saudara mereview bagian yang saudara tandai itu. Apa hubungannya dari yang saya tandai yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga? Apa hubungannya? Apakah itu saling terkait, ataukah itu saling membuat itu menjadi lebih dalam, gitu ya? Sudah mereview apa yang saudara tandai. Jadi kalau seluruh buku saudara sudah baca dan saudara sudah tandai, saudara lihat lagi tanda-tanda atau underline atau stabilo yang saudara kasih, sudah melihat dari depan sampai ke belakang lagi. Saudara mereview apa yang sudah saudara tandai, itu akan sangat menolong saudara untuk melihat lagi seluruh buku itu dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, mengatur semua yang ditandai menjadi catatan yang rapi. Nah, ini akan sangat menolong di era digital ini kalau saudara membaca buku digital. Soalnya kalau saudara harus mengatur yang ditandai dan membuat catatan yang rapi, artinya saudara mengetik ulang gitu. Bagian-bagian yang saudara tandai itu harus saudara ketik ulang. Tapi kalau saudara membaca buku digital, maka saudara tinggal copy paste bagian-bagian yang saudara tandai, karena buku digital kan saudara juga bisa tandai ya, entah stabilo, entah itu underline atau hal yang lain, atau marginal juga sekarang sudah ada. Maka saudara buat catatan yang rapi. Jadi semua yang ditandai itu dikumpulin. Setelah dikumpulin, saudara kategorikan, oh, ini bab 1, ini bab 2, bab 3 gitu ya. Saudara catatan dengan rapi, dan saudara bisa seakan-akan melihat tanpa saudara sadar, sudah melihat kerangka dari buku itu, per babnya, seperti apa gitu ya. Nah, level yang kelima, ini lebih smart lagi. Yang kelima adalah membuat template review buku. Yang tadi saya katakan ya, saudara membuat ringkasan. Ringkasan itu bukan hanya sekedar ringkasan, karena itu bisa menjadi sangat subjektif ya. Bagian-bagian yang menarik saya itu yang saya ringkas, yang walaupun penting tapi saya tidak tertarik akan terlewat. Nah, saudara bisa membuat template review, dan sekarang sudah ada aplikasi template review untuk mereview buku. Itu sangat menolong, gitu ya. Misalnya judulnya apa, deskripsi singkatnya apa, kemudian tema-tema penting yang dibahas di buku itu apa, misalnya gitu ya. Kemudian ringkasan dari bagian yang pertama apa, keywords untuk bab pertama apa, gitu ya. Kemudian pelajaran apa yang didapat dari bab pertama, kemudian itu menjadi template, artinya di setiap bab itu akan muncul pertanyaan yang sama. Pelajaran apa yang saya dapat,
keywords, apa yang muncul di bagian ini gitu ya, saudara secara aktif melakukan itu. Itu akan sangat menolong. Jadi template ini saudara bisa bikin sendiri. Saudara tidak perlu mencari aplikasi untuk review buku karena kadang tidak cocok karena setiap buku beda-beda ya, setiap buku beda-beda. Jadi saudara bisa membuat template sendiri, lalu saudara pakai template itu ketika saudara membaca buku. Saudara tulis atau saudara ketik ya. Menurut saudara apa yang ingin saudara ingat? Ya, selain pelajaran misalnya poin terpenting atau 3 poin terpenting dari bab pertama apa? Nah, saudara harus bisa meringkaskan itu sehingga di setiap bab itu saudara selalu punya 3 hal penting di dalam setiap bab, ya. Itu sifatnya template. Nah, level ke-6 yang lebih berat lagi, meringkas hal-hal yang penting dan menjadi resources yang bisa dipakai orang lain. Jadi template review tadi saudara lihat lagi karena itu di setiap bab kan muncul gitu ya. Setiap bab itu saudara ada review untuk membuat template untuk review saudara. Kemudian saudara melihat keseluruhan bab, kemudian saudara mulai meringkas hal-hal penting apa yang ada di buku itu. Dan kalau itu disusun dengan baik, maka ini menjadi seperti artikel mini untuk bisa dibaca orang lain dan itu akan berguna bagi orang lain dan itu menjadi motivasi saudara ya. Nah, yang ketujuh, level yang cukup tinggi adalah mengintegrasikan dengan resources lain yang tadi saya katakan ya. Jadi selain membaca buku itu, carilah entah artikel, entah video, entah apa yang temanya sama dengan buku saudara ya. Nah, kemudian saudara integrasikan itu menjadi catatan atau sistem yang evergreen. Evergreen itu apa artinya? Akan bisa berguna selama-lamanya, bukan hanya saat ini saja, tetapi itu bisa menjadi satu satu simpanan catatan yang akan berguna seumur hidup. Ya, karena saudara sudah bekerja luar biasa, meringkas bukan hanya buku itu, tapi mengintegrasikan atau mengkoneksikan dengan resources lain sehingga menjadi lebih lengkap dan mungkin yang saudara tidak dapatkan di buku itu saudara dapat dari artikel atau dari video lain dan itu bisa menolong saudara mengerti buku itu lebih baik gitu ya. Nah, kalau saudara sudah susun itu menjadi catatan sistem yang bukan hanya buku itu saja tapi juga tambahan-tambahan dari resources lain, maka menjadi satu artikel yang sangat baik dan saudara bisa simpan, bahkan saudara bisa sharekan ke orang lain. Atau bahkan bisa menjadi benar-benar artikel yang saudara bisa submit ke newspaper atau ke situs atau kemanapun gitu ya, untuk dipasang gitu untuk orang lain bisa dapat. Ya. Nah, saudara kalau saudara praktekkan ini, udah yakin saudara nggak akan lupa buku yang saudara baca, gitu ya. Oke. Teknik mengingat. Nah, ini sisi lain gitu ya, dari yang saudara perlu ingat bukan hanya membuat tadi ya 5 step dan 7 level itu tadi, tetapi sekarang seputar itu. Ini ya, ada orang mengatakan ya, saya akan membuat quote nanti ya. Saudara pernah dengar ini ya, content is king. Pernah ya dengar itu ya? Nah, context is God. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi dari king apa God kan ya? Nah, konteks itu tadi yang saya katakan itu sangat penting sekali menolong saudara. Nah, ini pertanyaan untuk kita semua. Kenapa sih kita kok melupakan apa yang kita baca? Bahkan apa saja lah, enggak usah baca buku. Pokoknya kenapa sih saya lupa gitu ya? Paling tidak ada 6 alasan. Pertama, saudara tidak memberi perhatian, ya, sehingga data tidak sempat tersimpan, hanya masuk paling ke short memory, habis itu udah hilang, gitu ya. Jadi kalau saudara kenalan dengan orang, terus dia nggak ingat nama saudara, saudara tahu orang itu nggak memberi perhatian kepada saudara, udah jelas, gitu ya. Kalau dia memberikan perhatian kepada saudara, dia akan ingat nama saudara, ya. Jadi karena itu kalau saudara nggak ingat nama orang itu malu gitu ya, karena itu artinya saudara nggak memberi perhatian cukup pada orang itu, ya. Oke, yang kedua, tidak terakses. Jadi data tertumpuk dengan data yang mirip gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pada saat kita sedang membaca atau pada saat kita sedang memberi perhatian
terhadap sesuatu, sebenarnya saudara sudah memberi perhatian, tetapi ada banyak distraksi yang lain sehingga data-data yang mirip itu ikut tertumpuk di situ sehingga saudara tidak, ketika saudara ingin mengingat lagi, ini yang mana, yang kemarin yang mana ya gitu, saudara sudah tidak ingat lagi gitu ya. Nah, karena itu kadang saudara kalau itu sesuatu yang penting, informasi yang penting atau buku yang penting atau peristiwa yang penting, maka saudara harus secara spesifik mengendapkan informasi itu supaya tidak tercampur atau tertumpuk dengan data-data yang lain, apalagi kalau data-datanya mirip gitu ya. Ya, oke. Misalnya, kalau saudara dikenalkan pada seseorang, saudara sudah memberi perhatian, saudara kenal sih, tapi di saat itu tuh ada 10 orang di situ, teman-temannya mereka gitu ya, yang juga memperkenalkan diri. Walaupun sebenarnya saudara hanya perhatian pada 1 orang, tapi karena ada 9 orang di sana, maka saudara akhirnya itu tadi yang mana ya? Tadi namanya siapa ya? Tadi sebenarnya udah inget loh. Tadi itu udah inget aku, tapi karena teman-teman yang lain juga ikut memperkenalkan, akhirnya lupa gitu ya. Ya, tertumpuk dengan data yang lain, jadi tidak terakses. Kemudian yang ketiga, tidak diasosiasikan. Jadi latar belakang tidak kuat dan kurang cue gitu ya. Kurang ada tanda-tanda untuk saudara bisa mengasosiasikan sehingga saudara tidak ingat. Jadi kalau saudara melupakan buku, mungkin karena saudara tidak tahu, maksudnya tidak tahu itu buku apa, tujuannya untuk apa deskripsi singkat dari buku itu juga saudara tidak tahu, saudara tidak bisa mengasosiasikan dengan sesuatu sehingga saudara tidak cukup kuat untuk menyimpannya ke dalam long term memory. Kalau saudara betul-betul ingin menyimpannya, maka saudara harus intentionally masukkan itu benar-benar dengan saudara mengasosiasikan dengan sesuatu supaya saudara ingat, ya. Nah, yang berikutnya adalah cue-nya kurang. Jadi mungkin bukan hanya cuma satu cue aja atau satu tanda saja, saudara perlu beberapa cue supaya saudara ingatnya lebih lama. Jadi ingatan lama sampai ada cue yang tersedia. Ingatnya lama, maksudnya kalau saudara paksa-paksa mungkin saudara ingat gitu ya. Misalnya saudara pergi ke rumah seseorang, kemudian saudara naik mobil bersama teman, dan ternyata saudara bukan saudara yang menyupir, tapi teman saudara yang nyupir karena saudara diantar. Karena saudara diantar, sehingga kan saudara kurang cue. Kalau saudara setir sendiri, saudara tahu ini belokan, ini ada ada lubang di jalan atau ada warna tertentu di pinggir-pinggir jalan misalnya. Saudara nggak terlalu perhatian gitu ya, tetapi kalau saudara sopir, saudara tuh perhatian, sehingga dia akan lebih ingat daripada saudara yang ada di menjadi penumpang, ya. Jadi, tapi kalau saudara lama mengingat, iya kemarin dulu tuh diantar sih saya sama teman, jadi agak kurang ingat. Tapi kayaknya dia cukup mengeluh tuh karena dia bilang katanya ada 2 perempatan, yang mana perempatan yang pertama atau yang kedua. Nah, kalau saudara paksa diri untuk mengingat apa saja ya saat itu, cue-nya apa ya? Saat itu dia bingung, saat itu ada 2 rumah yang warnanya sama, nah itu cue. Nah, kalau saudara cukup lama mengingat, saudara akan ingat. Tapi perlu waktu gitu, kalau cue-nya kurang. Kemudian terlalu lama, jadi ada data yang memang sudah tidak terpelihara, artinya, wah itu dulu sudah 10 tahun yang lalu saya bikin kue itu, sekarang untuk bikin lagi mungkin sudah lupa. Ya, kalau sudah terlalu lama bisa saja saudara lupa. Kemudian memori juga berubah, data berubah karena berjalannya waktu. Jadi dulu itu orang tuh kalau minum itu harus minum teh harus bikin sendiri. Sekarang saudara misalnya ya, saudara pergi ke restoran, saudara tinggal order. Zaman dulu restoran sedikit dan bla 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 gitu ya. Nah, memori memang berubah gitu ya. Dulu itu pakai flash disk, dulu itu pakai ini, sekarang sudah enggak. Jadi saudara akhirnya melupakan apa yang dulu pernah saudara simpan. Nah, berikutnya meningkatkan atensi. Gimana caranya? Karena atensi kan salah satu cara untuk saudara bisa mengencoding ya, untuk masuk ke long term memory. Gimana caranya itu bisa lebih kuat lagi? Caranya dengan mengamati. Pengingat yang baik adalah pengamat yang aktif. Jadi saudara secara aktif melatih pikiran saudara untuk mengamati apa saja.
Ketika saudara belajar mengamati apa saja, nanti ketika saudara benar-benar mengamati yang penting, saudara akan ingat, sudah terlatih, gitu ya. Kemudian yang kedua, saudara perlu aktif. Kalau kurang stimulasi, maka daya ingat akan menurun. Jadi harus aktif, gitu ya. Saudara nggak bisa hanya diam, wis pokoknya nanti tak ingat-ingat. Ya wis pokoknya nanti tak ingat-ingat. Apa tadi nomornya? Udah lupa, gitu ya. Kalau saudara tidak ada stimulasi untuk aktif, maka saudara tidak akan ingat. Kemudian yang berikutnya untuk meningkatkan atensi adalah dengan ketulusan untuk menolong orang lain, punya motivasi untuk menolong orang lain. Ketika saudara, kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya membaca buku? Karena saya ingin membagikan kepada orang lain. Nah, itu menjadi obat untuk lupa. Saudara akan sulit melupakan karena saudara ingin itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, latihan meningkatkan daya ingat bisa banyak, ya, visualisasi. Jadi saudara membuat gambaran tentang apapun yang saudara ingin ingat. Saudara membuat asosiasi. Sistem asosiasi sangat harus dilatih. Aku bingung tuh mengasosiasikan dengan apa ya. Nah, itu artinya saudara nggak terlatih. Kalau saudara sudah terlatih, saudara mengasosiasikan tuh mudah sekali, gitu ya. Kemudian menandai. Jadi saudara membuat cue-cue yang cukup banyak, gitu ya, untuk saudara ingat. Dan itu akan menolong mempermudah saudara. Kemudian pengaturan. Saudara harus menata pikiran saudara. Saudara menyiapkan mental saudara. Pikiran saudara itu benar-benar harus terkategori dengan baik. Nah, ini kebanyakan kita ya tidak menata pikiran kita dengan baik, sehingga ketika itu akan di-retrieve atau ketika diambil datanya, pikiran kita itu kacau gitu, nggak terstruktur dengan baik. Kalau saudara sudah terbiasa menata pikiran saudara dan setiap hal yang masuk ke dalam pikiran saudara itu masuk dalam struktur yang benar, maka saudara akan meretrieve-nya dengan mudah. Contohnya, kalau saudara menaruh kunci, kan banyak orang lupa nih, aduh tadi kunciku di mana? Akhirnya buang waktu hanya mencari kunci. Nah, besok lagi taruh selalu di tempat yang sama. Kalau saudara selalu menaruh kunci di tempat yang sama, maka saudara nggak akan lupa. Ya, nah itu seperti menata pikiran. Kalau saudara mengira ini, saudara tuh berpikir ini gitu ya, dan selalu di situ, sehingga saudara selalu ingat bagaimana itu di-retrieve ulang. Kemudian menata hidup lifestyle. Jadi lifestyle saudara harus menjadi orang pengamat, ya, menjadi orang yang sering memberi perhatian, sering peduli sama orang lain. Itu menolong. Kalau saudara nggak pernah peduli dengan apapun cuek gitu ya, saudara tidak pernah melatih pikiran saudara untuk mengingat apapun, ya. Jadi saudara harus menata hidup saudara untuk menjadi hidup yang shareable, juga hidup yang tertata rapi gitu ya, sehingga saudara itu tidak hidup chaos gitu ya. Kalau saudara hidupnya chaos, pikiran saudara kemungkinan juga chaos, sehingga sulit untuk saudara bisa mengatur hidup saudara dengan baik. Kemudian menata lingkungan, artinya ya saudara harus punya lingkungan yang baik, bertemanlah dengan orang-orang yang juga senang buku, bertemanlah dengan orang-orang yang pikirannya tuh terstruktur, sistematis gitu ya. Kalau saudara selalu kumpul dengan orang-orang yang pikirannya ngalor ngidul, tidak karuan dan tidak jelas mana yang dipikirin baik atau tidak, ya saudara tidak akan tertolong gitu dengan itu ya. Kemudian yang fun yang saudara bisa lakukan, sering-seringlah main board game, main games. Nah ini kalau orang tua, aduh buang waktu bikin main games, padahal sebenarnya enggak loh. Orang tua itu sangat baik sekali untuk playing games karena itu men-trigger banyak hal, ya. Kemudian word game apalagi itu sangat bagus sekali. Saudara bisa belajar banyak dari situ. Kemudian retreat, nah ini terakhirnya retreat. Retreat itu yang dimaksud retreat bukan retreat rohani ya. Setiap malam latihlah pikiran saudara untuk mengingat apa saja yang sudah terjadi satu hari ini. Jadi sebelum tidur pikirkan. Tadi pagi aku bangun jam berapa? Habis bangun aku ngapain? Terus aku makan pagi. Makan pagiku apa? Habis makan pagi, terus aku ngapain? Aku ngapain? Aku ngapain? Terus itu melatih loh. Bapak Ibu, alah ngapain sudah satu hari berlalu ya sudah. Kesusahan sehari biarlah berlalu. Besok nggak bisa saudara. Satu hal yang sangat menarik dengan retreat
pikiran kita tuh sebelum tidur tuh di-retreat, ditarik ke belakang, kemudian melihat keseluruhan satu hari. Itu akan menumbuhkan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Dan itu akan sangat menolong saudara untuk melalui hari saudara dengan apa? Dengan hati yang puas gitu ya. Karena saudara satu hari saudara serahkan kepada Tuhan, dan saudara, Tuhan, ini semua yang sudah aku lakukan. Kalau ada yang salah, aku minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada hal yang buruk, saya akan perbaiki untuk next time gitu ya. Ini akan sangat baik sekali. Melatih. Saudara kalau bisa lakukan itu setiap hari ya, pikiran saudara akan tertata, pertama. Kedua, saudara akan menjadi pengamat yang baik, karena saudara selalu ingat apa saja yang tadi terjadi. Terus yang ketiga, pikiran saudara dilatih untuk mengingat. Sebenarnya seperti otot ya, kalau tangan saudara nggak pernah saudara pakai, contoh aja tangan kiri saudara, mana lebih kuat, tangan kanan atau kiri? Kenapa? Karena tangan kanan sering dipakai. Kalau pikiran saudara sering dipakai, maka dia akan kuat. Ingatan saudara juga seperti itu. Kalau ingatan saudara terus-menerus mengingat ini, mengingat itu, mengingat ini, pikiran saudara jadi kuat. Ya, perlu stimulasi untuk saudara menjadi kuat. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Ini artinya apa? Saudara membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Karena zaman purbakala kan zaman kejadian dulu ya. Semua kejadian keajaiban yang Tuhan sudah buat bagi bangsa Israel, bagi nabi-nabi, bagi rasul-rasul, dan lain. Ini cantumkan itu dalam pikiran saudara. Kenapa saya harus mengingat? Pertama yang harus saya ingat, mengingat perbuatan Tuhan. Kedua, mengingat keajaiban Tuhan. Lakukan itu sebagai latihan. Maka yang lain-lain, saudara akan ingat. Karena yang ingat yang paling penting sudah saudara lakukan, gitu ya. Oke, terima kasih Pak David. Baik, terima kasih sekali Bu Yulia. Materinya sangat padat dan istilah zaman sekarang itu daging semua ya. Itu dipersiapkan dengan baik dan sangat bermanfaat. Saya rasa semua juga setuju. Kita percaya kita akan bersama-sama membaca dengan cara yang berbeda sesudah ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kita akan bahas. Yang pertama, apakah materinya bisa dibagikan? Nah, ini nanti ada pengumuman. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara bisa ikuti sampai akhir, dengarkan di pengumuman. Lalu ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Wesley. Shalom, saya Wesley dari Balikpapan. Pertanyaan saya, bagaimana cara membaca buku secara tepat? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana membuat mind map agar bisa memetakan isi buku yang tebal dengan mudah untuk diingat? Mari silakan Bu Yulia. Ini ada satu teman yang sangat pintar membuat mind map, tapi hadir nggak ya? Mungkin nggak hadir, Pak Hadi. Pak Hadi ya, apakah hadir? Hadir. Dia pintar sekali membuat mind map tuh. Ya, oke Pak. Cara membaca buku cepat ada banyak tekniknya, dan juga saya nggak bisa lakukannya jadi seminar kedua nanti. Dan saya juga bukan pembaca cepat, Pak. Saya kurang terlalu percaya dengan membaca cepat. Karena apa? Membaca cepat itu juga lupa cepat gitu. Jadi saya nggak terlalu intuit gitu. Saya nggak terlalu ingin membaca cepat. Kalau yang saya lakukan bukan membaca cepat, kan tujuannya untuk membaca buku lebih banyak gitu ya. Kalau saya lebih selektif, artinya bacalah buku yang memang benar-benar bagus gitu dan benar-benar bermutu supaya kita tidak buang waktu. Jadi riset buku dulu, lalu baca buku dengan baik daripada baca banyak buku tapi nggak terlalu berguna. Akhirnya toh dilupakan, gitu ya. Nah itu yang mind map itu perlu cara yang lebih lama untuk dijelaskan, Pak. Nih kalau ada Pak Hardi, maaf ya Pak, Pak Wesley, silakan riset di internet. Ada banyak sekali cara untuk membaca cepat. Saya kira akan sangat menolong. Itu bikin riset, lalu nanti Bapak bikin artikel bagaimana membaca cepat dari hasil riset Bapak. Nah, pasti akan ingat terus tuh. Iya, di klub baca Sabda juga ada Pak Hartawan yang biasa bikin mind map juga. Oh iya, betul Pak Hartawan. Betul. Baik. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak atau Ibu Okti ini, apakah mengingat memiliki kuasa atau secara signifikan akan mendorong kita untuk beraksi terkait dengan apa yang kita ingat?
Ya, kalau kita membaca firman Tuhan dikatakan banyak sekali ya, kuasa dari mengingat. Ketika kita mengingat janji Tuhan, wow, itu kuasanya luar biasa gitu ya. Ketika kita sedang down, ketika kita sedang menghadapi kesulitan yang sangat berat, tapi mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita, itu powerful, sangat-sangat powerful karena itu adalah kebenaran Tuhan ya. Jadi ya ada kuasa. Kalau itu kebenaran, kalau bukan kebenaran ya nggak ada kuasanya ya. Terima kasih Ya, untuk jadi harus jawaban. mengingat hal yang baik. Kalau mengingat hal yang jelek tidak baik, Bu Okti. Jadi ingatlah hal yang baik. Itu apa yang mulia, apa yang baik, apa yang berkenan pada Tuhan. Nah, itu ingatlah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak John. Apakah materi ini dibagikan di grup untuk peserta? Tadi sudah dijawab ya, nanti di pengumuman. Lalu slide PowerPoint yang tadi yaitu masih sama. Pertanyaan yang kelima dari Bapak Samuel Siswono. Kebiasaan membaca sambil mendengar musik apakah merupakan salah satu good practice untuk membaca? Karena sepertinya dari sisi asosiasi menguntungkan, akan tetapi dari sisi atensi sepertinya merugikan. Nah, mohon pencerahannya Bu Yulia. Saya berharap habis ini teman-teman yang ingin ikut membaca, ikut menjawab, silakan angkat tangan ya. Nanti Pak David akan izinkan saudara untuk langsung berbicara. Jawaban saya sangat limited sekali, jadi teman-teman yang lain silakan berbagi ya. Membaca sambil mendengarkan musik tergantung orangnya, Pak. Tergantung orangnya. Khususnya anak remaja atau anak-anak muda saat ini, kalau nggak mendengarkan musik nggak ada yang masuk di telinga katanya. Saya tidak tahu. Saya lebih senang kalau itu tenang. Kalaupun mendengarkan musik, itu musik instrumental yang nggak ada kata-katanya. Itu bisa menolong untuk konsentrasi. Kalau bagi saya, kalau ada kata-katanya itu distraksi. Saya nggak bisa baca dengan tenang, nggak bisa full konsentrasi ya untuk itu. Ada teman-teman yang mau berbagi? Apakah musik menolong untuk membaca? Silakan bila Silakan. mau sharing singkat, boleh raise hand. Ya, sementara mungkin belum ada ya. Kita baca dulu pertanyaan yang ke-6 Ibu ya. Dari Bapak Bobby Guliano. Apakah mengajar adalah bentuk retrieval yang terbaik? Ada pepatah mengatakan bahwa mengajar adalah belajar yang kedua kali. Sangat setuju banget Pak Bobi. Mungkin Pak Bobi bisa share ya kenapa pertanyaan ini. Sebenarnya bukan pertanyaan ini pertanyaan tidak perlu dijawab. Aku yakin Pak Bobi mengiyakan gitu ya, bukan bertanya. Gimana Pak Bobi? Silakan Halo? Pak Bobby. Iya, Open halo, mic. halo, ya. Iya, tadi sebenarnya udah jawab sama Bu Yulia di slide berikutnya yang membagikan. Nah, itu kan Ya, mengajar tuh membagikan lagi pay it betul. forward ya. Jadi emang apa namanya bahwa dengan ya kalau kita mengajar itu pasti lebih apa ya belajarnya lebih lagi karena takut kalau ditanya gitu ada pertanyaan susah Ya. gitu biasanya akan benar-benar lebih belajar lagi. Jadi itu sih pendapat saya Bu Yulia. Ya, sangat setuju banget Pak. Ketika kita mengajar, itu kita akan belajar 2 kali lebih banyak gitu ya. Membagikan knowledge itu membuat knowledge itu menjadi double more gitu ya. Kalau kita meminjamkan uang gitu, uang saya ada 100.000, saya kasih ke Pak Bobi 50.000, uang saya berkurang dong, jadi 50.000 ya. Tapi kalau pengetahuan ketika saya bagikan double, saya nggak kehilangan kan? Ketika saya bagikan pengetahuan itu, saya punya 50% pengetahuan. Saya bagikan kepada Pak David. Ketika saya bagikan, saya nggak kehilangan pengetahuan itu masih ada di tempat saya, tapi malah jadi double karena Pak David sekarang dapat gitu ya, jadi double. Jadi ya membagikan pengetahuan itu hasilnya akan double, betul Pak. Iya, terima kasih Bu Yulia. Semoga bisa bermanfaat ya Pak Bobby ya. Puji Tuhan. Sebelum membaca pertanyaan selanjutnya, ada berbagai tanggapan yang menarik di kolom chat dari Bapak Nikos. Tahapan prabaca ini jadi semacam warming up sebelum masuk ke dalam bacaan ya. Bahkan tadi juga disinggung untuk atur strategi menghadapi buku yang akan dibaca. Lihat daftar isi, komposisi bab, dan lain-lain.
Juga ada tanggapan dari Bapak Samuel H. Siswono. Ya, sangat penting. Kalau belum bisa menyiapkan mental, jadinya nggak masuk bukunya. Malah jadi membosankan. Thanks for the inspiration ya Bu. Terus dari Bapak Hardi Wiono. Step kelima ini jarang saya lakukan. Ada berkat juga ya. Jadi bisa melakukan sesuatu, evaluasi diri. Lalu dari ini Ibu Okti ya, sepakat dengan aplikasi dan berbagi. Karena dasar dari kekristenan adalah kehidupan yang komunal. Maka salah satu tujuan dari membaca juga harus bermanfaat bagi yang lain. Bahkan bukan hanya untuk kesenangan pribadi. Ya, setuju sekali Bu Okti. Lalu kemudian tanggapan yang selanjutnya dari Bapak Nikos juga. Salah satu yang bisa dilakukan untuk aplikasi adalah bikin microblog. Di Twitter, banyak profesional graphic designers yang berbagi ilmu di thread Twitternya mereka dan jadi viral, tambah menjadi sumber belajar bagi yang lain juga. Dari Bapak Samuel Siswono, di Google Playbook, setiap kita buat highlight, otomatis ada dokumen baru yang mencatat semua highlight dari buku yang kita baca. Dari Pak Bobi Guliano juga tadi ada pendapat yang kelihatannya old school, menyatakan bahwa menulis ringkasan dengan pensil atau alat tulis daripada mengetik akan lebih mampu dalam membantu mengingat buku yang dibaca. Itu alternatif yang dapat dicoba. Ada linknya di dalam kolom chat. Lalu dari Bapak Samuel Siswono juga, iya Pak Bob, no school like old school. Baik, ini pertanyaan selanjutnya Bu. Dari Bapak Samuel ya, marginalianya selektif tapi bebas Bu. Ada tip-trik mengambil highlight dari sebuah paragraf? Ya, marginalia bisa bebas Pak. Apalagi kalau itu menolong meluaskan. Saya pernah lihat ya, marginalia yang isinya itu malah pertanyaan. Jadi mempertanyakan penulisnya, loh kok ini nggak dibahas, ini harusnya dibahas dulu di bab sebelumnya gitu. Nah, marginalia yang berupa pertanyaan-pertanyaan ini akan menolong kita untuk mencari referensi yang cocok dengan itu gitu. Nah, itu akan meluaskan. Jadi tadi ya, konteks is king, content is king, but context is God. Benar-benar itu sangat menolong sekali. Jadi marginalia bisa bebas, Pak. Bisa berupa pertanyaan, bahkan bisa mempertentangkan atau memprotes buku itu, atau bahkan juga untuk mengingatkan kita, oh ya dulu aku pernah baca buku yang sama gitu ya. Bisa seperti itu, bisa juga untuk menolong kita untuk ini sudah dibahas di bab sana gitu ya. Jadi di marginalitas itu di margin itu kita tulisin bagian ini yang penting ini nanti di bab 5 ada jawabannya atau ada penjelasannya lebih lengkap gitu. Memang Pak bisa bebas sesuai dengan kebutuhan kita ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau trik mengambil highlight, kebanyakan kita itu membuat highlight karena quote. Jadi kalau hal-hal yang yang kata-kata yang menarik, kata-kata yang cantik gitu ya, itu biasanya dijadikan highlight. Kalau saya ya tidak selalu seperti itu sih. Maksudnya highlight bagus juga untuk kata-kata yang menarik untuk quote, tapi tujuannya kan sebenarnya hanya untuk quote ya. Tapi highlight bisa juga untuk penegasan. Jadi sesuatu yang kita anggap itu penting atau menjadi inti dari seluruh paragraf bisa juga. Jadi kalau bagi saya sih akan lebih penting meng-highlight hal-hal yang tematik dalam satu bab itu gitu. Kan ada ya seling intermezzo gitu di buku itu kadang-kadang nggak tahu penulisnya kadang ngelantur nulis ini nulis itu kata-kata yang bagus dimasukkan karena dia sebenarnya memang ingin masukkan kata-kata itu tapi dipaksain gitu ya agak memaksa. Kata-kata bagus tidak, menurut saya ada tempatnya sendiri untuk menjadi kutipan menjadi quote gitu ya. Tapi kalau highlight buku bagi saya
lebih baik itu highlight untuk runtun plot. Kalau cerita tuh plot gitu ya, tapi kerangka dari isi dari bab itu. Jadi itu kan biasanya berkembang gitu ya. Kalau penulis yang bagus ya, itu dari satu bagian ke bagian yang lain tuh menjelaskan lebih dalam atau lebih luas gitu. Nah, itu bisa kelihatan dari highlight yang kita lakukan. Cuman ya memang take effort memang untuk lakukan itu. Jadi bisa bebas, Pak. Kebanyakan yang saya tahu biasanya untuk quote, kata-kata yang menarik, kata yang cantik itu biasanya mau di highlight. Walaupun kadang tidak ada hubungannya dengan buku itu, pokoknya di ya. Iya, luar biasa penjelasannya, dalam dan praktikal ya Bu ya. Mungkin Pak Samuel ada tanggapan Pak, silahkan. Iya, itu sih Bu, ilmu barunya kan ada. Memang kan biasanya kita meng-highlight sesuatu yang ini menarik, ini enak dibaca gitu kan. Tapi kan belum tentu semua enak dibaca itu perlu. Jadi teringat Moto Kompas dulu, enak dibaca dan perlu. Ya, jadi, ada tempatnya sih Pak sebenarnya, iya. Ada tempatnya. Maksudnya menulis quote itu nggak ada salahnya, sangat bagus juga gitu. Cuman kalau untuk membuat runtutan buku, untuk nanti bisa membuat ringkasan yang menarik, quote nggak terlalu menolong gitu. Iya, maksudnya itu dia Bu, itu insight juga yang baru ketika meng-highlight kan, karena memang kan di tahap kedua tadi kita memang banyak membaca dan meng-highlight. Jadi memang ini hal yang baik juga untuk membantu kita nanti mencatat. Terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang mau raise hand boleh dipersilakan. Sambil menunggu saya akan bacakan tanggapan yang sudah masuk. Dari Bu Evi ini, dari pengalaman Ibu Yulia, latihan mana yang paling efektif pada era mobile? 24/7 ya, waktu ya. Dan bergerak cepat untuk meningkatkan daya ingat akan buku yang kita baca atau apapun yang penting untuk kita ingat dalam hidup kita, khususnya firman Tuhan. Terima kasih banyak. Ya, ini satu rahasia bagi kita semua ya. Sebenarnya mengingat sesuatu, membuat ringkasan, mengingat apa yang kita baca itu tidak bisa dilatih seketika. Artinya gini, itu tuh sebenarnya sudah menjadi lifestyle. Apalagi kalau itu berhubungan dengan Alkitab ya, itu harus sudah menjadi lifestyle, menjadi seorang pengamat misalnya, menjadi pemerhati, menjadi orang yang peduli sama orang lain. Itu kan kalau saya itu kan sesuatu yang seharusnya lahir dari dalam gitu, bukan sesuatu yang kita ciptakan, tetapi yang sesuatu yang menjadi keluar dengan natural dari hidup kita. Itu saya kira Bu Evi. Jadi kalau sebentar, saya jadi lost. Saya belum ketemu, tapi saya akan coba mengerti apa yang ditanyakan Ibu Evi ya. 24 jam, maksudnya dengan live yang begitu cepat, kita harus cukup selektif dalam membaca buku ya. Dan dari pengalaman saya, semakin ke sini, semakin sedikit buku yang saya baca. Aku nyesel juga sih. Tapi memang karena kesibukan dan lain-lain, akhirnya lebih sedikit buku yang dibaca. Tapi yang saya lihat dari hidup saya, karena saya sudah cukup umur gitu ya, jadi ketika saya membaca buku sekarang dan dulu itu beda banget. Membaca buku dulu itu untuk mengerti lebih susah. Sekarang saya membaca satu paragraf, dua paragraf, atau satu bagian lah gitu ya dari buku, itu saya sudah bisa menebak seluruh isi buku. Nah, itu keuntungan hidup lebih lama. Artinya keuntungan orang yang sudah tua itu adalah punya pengalaman lebih banyak, sehingga punya simpanan encoding di long term-nya itu sudah cukup banyak gitu, sehingga meretrieve itu lebih mudah. Nah, kalau masih muda, apalagi yang jarang belajar gitu ya, maksudnya belajar tentang hidup, belajar yang serius gitu ya, itu
itu memorinya masih banyak yang kosong gitu, kurang banyak isi, sehingga ketika meretrieve itu tuh agak susah, ngonek-ngoneknya tuh susah gitu. Tapi semakin berumur, saudara akan semakin mudah belajar, percaya saya. Ketika saya sampai pada usia yang kepala 6, saya sudah kepala 6 ya. Masuk ke usia kepala 6, itu saudara belajar itu jauh lebih cepat dan pikiran saudara jauh lebih lincah. Kenapa? Karena yang ada di kepala itu sudah banyak, sehingga ketika mengkonek itu lebih mudah. Nah, kalau sampai usia 50-an saudara belum mengisi otak saudara cukup banyak, nanti waktu berpikir walaupun sudah usia 70 mungkin juga tetap akan lama gitu, karena isinya nggak banyak. Sehingga untuk mengkonek neuronnya, untuk mengkonek satu dengan yang lain, atau saya istilahnya di kantor tuh ngedot, dari dot satu ke dot yang lain, itu kalau jaraknya panjang, itu kan jadi lama. Retrieve-nya juga lama. Tapi kalau dotnya banyak, dot itu artinya pengetahuan ya, yang kita simpan, dotnya tuh banyak. Sehingga kalau dot yang satu dengan yang lain itu dekat jaraknya, itu kan jadi cepat gitu. Konsletnya kan juga lebih cepat gitu. Saya sangat-sangat menyadari itu. Ketika saya masuk usia kepala 6, itu saya berpikir lebih cepat. Belajar juga lebih cepat. Ketika saya menyiapkan materi, itu juga lebih cepat. Saya nggak perlu sesusah dulu gitu ya, sesusah-susah dulu. Sekarang jauh lebih cepat. Ketika melihat kalimat itu, saya langsung terkonek, wah apa saja nih yang berhubungan dengan itu ya, kayak mind map gitu ya, terhubung dengan itu. Itu sih Bu Evi, jadi perlu pengalaman banyak, perlu ngedot banyak, dotnya harus banyak gitu ya. Artinya harus belajar banyak-banyak sehingga lebih cepat belajar. Dengan era mobile ini, apalagi ya, kita cari apa saja mudah sekali sehingga lebih cepat untuk kita bisa belajar. Iya, pikiran yang sudah dilatih ya dari muda sampai usia selanjutnya ya. Baik, ada pertanyaan yang terakhir, selain tanggapan-tanggapan yang lain yang bisa Bapak Ibu Saudara baca di kolom chat. Pertanyaan dari Bapak Odi, apa bedanya mengingat satu buku dengan sistem atau strategi mengingat ratusan buku-buku? Ya, menurut saya 5 step yang tadi saya kasih itu bisa untuk semua buku. Cuman dengan lebih banyak buku yang ingin saudara baca atau mengingat ratusan buku, harus ada sistem. Kayak tadi ya, yang salah satu yang level membaca, kalau saudara punya target untuk membaca banyak buku, benar-benar banyak buku, saudara harus punya sistem, dan masing-masing sistem itu harus applicable untuk jenis-jenis buku yang saudara baca, gitu ya. Jadi template itu sangat menolong, sehingga ketika baca buku, saudara sudah siapkan template ini. Oke, jadi saudara sudah punya target apa yang ingin saya capai dengan buku itu akan sangat menolong, dan saudara bisa membaca cepat. Dan kalau saudara sudah punya pengalaman banyak membaca buku, ratusan buku, kadang saudara nggak perlu membaca seluruh buku loh. Saudara hanya glance aja dengan daftar isi, kemudian bagian-bagian penting, saudara langsung tahu seluruh isi buku kok. Seakan-akan saudara sudah membaca seluruh buku. Bagi mereka yang banyak membaca buku, saya taruhan. Mereka sekarang, setelah membaca ratusan buku itu, sekarang saudara tidak perlu membaca semua kata-kata yang ada dalam buku itu. Saudara melihat kerangkanya aja sudah tahu isinya apa. Itu hebatnya. Ya, kalau itu membaca puluhan buku. Nah, bagi saudara yang baru pemula atau baru saudara, apalagi yang nggak suka buku, ini ada satu quote yang menarik loh dari J.F. Rowling, penulis apa itu Harry Potter. Itu dia bilang sebenarnya tidak ada orang yang tidak suka buku. Kalau ada orang yang tidak suka buku, tidak suka membaca buku maksudnya ya, itu artinya dia belum menemukan buku yang tepat. Itu kata-kata dia yang saya kutip ya. Saya di satu pihak setuju, walaupun ya ada juga yang tidak selalu gitu ya. Memang ada orang yang memang bodoh dan tidak mau membaca buku gitu ya, memang tidak mau. Tapi ada orang yang tidak suka membaca buku, tapi cara dia belajar adalah dengan audible.
Nah, itu ada juga. Jadi tipe kita belajar itu juga menentukan bagaimana kita bisa belajar ya. Membaca buku memang tidak satu-satunya gitu, tapi paling tidak itu skill dasar yang harus dimiliki untuk mengembangkan cara belajar yang lain gitu ya. Jadi membaca satu buku itu harus ditreat dengan berbeda dengan mereka yang sudah biasa membaca ratusan buku. Yang sudah membaca ratusan buku kadang memegang buku saja nih, lalu melihat cover, melihat isi dan lain, ya, aku nggak perlu buku ini gitu. Saya menemukan beberapa teman yang sangat suka membaca buku, bahkan punya library pribadi. Mereka pergi ke toko buku hanya melihat cover, melihat isi, sudah. Dia bilang, aku sudah membaca buku ini, sudah tahu isinya. Jadi ya, sistem sudah terbentuk di dalam kepalanya dia, sehingga dia tahu apa yang dia cari, gitu ya. Tidak harus membaca setiap kata-kata di dalam buku itu. Baik, bagi saya pribadi, template review buku itu sangat bermanfaat, Ibu ya. Kalau misalnya bagi yang Audible mau bikin channel YouTube dari template review buku itu, mungkin itu tambang emas ya. Ratusan buku sudah dibuat, akhirnya masuk channel YouTube. Kita mau review pun tinggal setel saja dan jadi berkat juga bagi orang-orang lain ya. Baik. Nah, saya rasa tanya jawab cukup sampai di sini. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya jawab lebih lanjut bisa bergabung di kelas Klub Buku Sabda, dan nanti ada pengumumannya di bagian akhir dari YouTube ini ya. Dan Bu Yulia mungkin ada closing statement, Bu. Silahkan. Yes. Bagi teman-teman pemula yang baru ingin mulai membaca buku bukan ingin membaca buku bukan satu keterlambatan. Maksudnya tidak ada kata terlambat untuk membaca buku. Bacalah buku secepat mungkin. Dari buku kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong kita untuk mengerti dunia dan juga untuk mengerti sekeliling kita dan mengerti apa yang Tuhan ingin kita tahu gitu ya. Apa yang di depan. Karena itu membaca buku sangat penting, tapi akan sangat penting lagi kalau saudara membaca Alkitab. Alkitab kan juga buku. Itu buku pertama yang harus saudara baca. Saudara kalau enggak membaca buku yang lain, saudara enggak berdosa. Tapi tidak membaca Alkitab, saudara berdosa. Jadi saya sangat menginginkan dari saudara membaca skill untuk mengingat membaca buku ini. Silahkan terapkan itu untuk membaca Alkitab dan mengingat apa yang saudara baca di dalam Alkitab, karena itu adalah kebenaran dan memiliki kuasa, dan kuasa yang menghidupkan. Yes, setuju banget Bu Yulia, closing statement yang luar biasa. Kita kembali kepada host kita, Ibu Dora, silakan Bu.